Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Faisal Gumairi, NPM 181063102006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah Organization Culture yang diampu oleh Ibu Nopian Ekawati, SMM, yaitu Komitmen Organisasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dari apa itu komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu, serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, kita ke aspek-aspek komitmen organisasi. Nah, berikut ada beberapa aspek-aspek komitmen organisasi. Yang pertama yaitu ada identifikasi. Identifikasi yang berwujud dalam bentuk kepercayaan anggota terhadap organisasi, yaitu berguna untuk menumbuhkan identifikasi dilakukan dengan memodifikasi tujuan organisasi atau organisasi, sehingga mencakup beberapa tujuan pribadi atau anggota, atau dengan kata lain organisasi memasukkan pula kebutuhan dan keinginan anggota dalam tujuan organisasi. Hal ini akan menumbuhkan suasana saling mendukung di antara para anggota dengan organisasi, dan lebih lanjut membuat anggota dengan rela menyumbangkan tenaga, waktu, dan pikiran bagi tercapainya organisasi. Nah, yang kedua yaitu keterlibatan. Keterlibatan atau partisipasi anggota dalam aktivitas-aktivitas kerja penting untuk dipertahankan, karena adanya keterlibatan anggota menyebabkan mereka bekerja sama, baik dengan pemimpin ataupun rekan kerja. Cara yang dapat dipakai untuk memancing keterlibatan anggota adalah dengan memasukkan mereka dalam berbagai kesempatan pembuatan keputusan yang dapat menumbuhkan keyakinan pada anggota bahwa apa yang telah diputuskan adalah keputusan bersama. Juga anggota merasakan bahwa mereka diterima sebagai bagian dari organisasi, dan konsekuensi lebih lanjut, mereka merasa wajib untuk melaksanakan bersama apa yang telah mereka putuskan. Karena dengan adanya rasa keterikatan dengan apa yang mereka ciptakan, hasil yang dirasakan bahwa tingkat kehadiran anggota yang memiliki rasa keterlibatan tinggi umumnya akan selalu disiplin dalam kinerja yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada loyalitas. Loyalitas anggota terhadap organisasi memiliki makna kesediaan seseorang untuk bisa melenggakan hubungannya dengan organisasi atau perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan apapun. Keinginan anggota untuk mempertahankan diri bekerja dalam organisasi adalah hal yang dapat menunjang komitmen anggota tersebut terhadap organisasi di mana mereka bekerja. Hal ini upaya bila anggota merasakan adanya keamanan dan kepuasan dalam tempat kerjanya. Nah, selanjutnya kita ke dimensi komitmen organisasi. Nah, dalam hal ini terdapat 3 dimensi komitmen organisasi menurut Allen dan Meyer pada tahun 1991. Yang pertama adalah komitmen efektif atau effective commitment. Komitmen ini mengacu pada hubungan emosional anggota terhadap organisasi. Orang-orang ingin terus bekerja untuk organisasi tersebut karena mereka sependapat dengan tujuan dan nilai dalam organisasi tersebut. Orang-orang dengan tingkat komitmen afektif yang tinggi memiliki keinginan untuk tetap berada di organisasi karena mereka mendukung tujuan dari organisasi tersebut dan bersedia untuk membantu untuk tercapainya tujuan tersebut. Nah, yang kedua yaitu komitmen berkelanjutan atau continuous commitment. Komitmen ini mengacu pada keinginan karyawan untuk tetap tinggal di organisasi tersebut karena adanya perhitungan atau analisis tentang untung atau rugi, di mana nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Semakin lama karyawan tinggal dengan organisasi mereka, semakin mereka takut kehilangan apa yang telah mereka investasikan di dalam organisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu komitmen normatif atau normative commitment. Komitmen ini mengacu pada perasaan karyawan di mana mereka diwajibkan untuk tetap berada di organisasinya karena adanya tekanan dari yang lain. Karyawan yang memiliki tingkat komitmen normatif yang tinggi akan sangat memperhatikan apa yang dikatakan orang lain tentang mereka jika mereka meninggalkan organisasi tersebut. Mereka tidak ingin mengecewakan atasan mereka dan kekhawatiran jika rekan kerja mereka berpikir buruk terhadap mereka karena pengunduran diri tersebut. Nah, dan selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Terdapat 3 faktor pengaruh komitmen organisasi menurut Allen dan Meyer pada tahun 1990. Yang pertama yaitu karakteristik pribadi individu. Karakteristik pribadi terbagi dalam 2 variabel, yaitu variabel demografis dan variabel disposisional. Variabel demografis mencakup gender, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan lama seorang bekerja pada suatu organisasi. Sedangkan variabel disposisional mencakup kepribadian dan nilai yang dimiliki anggota organisasi.
Variabel diskripsional ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan komitmen berorganisasi karena adanya perbedaan pengalaman masing-masing anggota dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu karakteristik organisasi. Yang termasuk dalam karakteristik organisasi itu sendiri yaitu struktur organisasi, desain kebijaksanaan dalam organisasi, dan bagaimana kebijaksanaan organisasi tersebut dapat disosialisasikan. Nah, selanjutnya yaitu pengalaman organisasi. Nah, sedangkan pengalaman organisasi tercakup dalam kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada di dalam organisasi. Perannya dalam organisasi tersebut dan berhubungan antara anggota organisasi dengan supervisor pemimpin. Nah, kita lanjut ke manfaat komitmen dalam organisasi. Manfaat dengan adanya komitmen dalam organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu para pekerja yang benar-benar menunjukkan komitmen tinggi terhadap organisasi mempunyai kemungkinan yang lebih jauh besar untuk menunjukkan tingkat prestasi yang tinggi di dalam organisasi. Yang kedua yaitu memiliki keinginan yang lebih kuat untuk tetap bekerja pada organisasi yang sekarang dan dapat terus memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sepenuhnya melibatkan diri pada pekerjaan mereka karena pekerjaan tersebut adalah mekanisme kunci dan saluran individu untuk memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat yaitu keyakinan tentang pentingnya komitmen dalam kaitannya dengan efektivitas organisasi. Nah, dari paparan tersebut memberitahukan indikasi bagaimana pentingnya variabel komitmen organisasi dalam kaitannya dengan fenomena tingkat kinerja. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, menurut Stress pada tahun 1985 berdasarkan pada hasil studi meta-analisis terhadap berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan para ahli sebelumnya, berhasil mengumpulkan sebuah model tentang komitmen dalam kaitannya dengan efektivitas organisasi. Nah, selanjutnya yaitu cara membangun komitmen organisasi. Yang pertama, yaitu tidak ada satu pemimpin organisasi mampu yang tidak menginginkan seluruh jajaran anggotanya memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi atau perusahaan mereka. Bahkan sampai sejauh ini, banyak pemimpin organisasi sedang berusaha menggiatkan peningkatan komitmen anggota terhadap organisasi. Nah, menurut Martin Nicholas dalam Armstrong pada tahun 1991 menyatakan bahwa terdapat 3 pilar untuk membentuk komitmen seseorang terhadap organisasi. Yang pertama yaitu menciptakan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Untuk menciptakan kondisi ini, orang harus mengidentifikasi dirinya dalam organisasi untuk mempercayai bahwa ada gunanya dan manfaat bekerja di organisasi. Nah, untuk merasakan kenyamanan di dalamnya, untuk mendukung nilai-nilai, visi, dan misi organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu faktor penting dalam mencapainya rasa kepemilikan ini adalah meningkatkan perasaan seluruh anggota organisasi bahwa perusahaan atau organisasi ini adalah benar-benar merupakan milik mereka. Kepemilikan ini tidak sekedar dalam bentuk kepemilikan saham saja, meskipun kadangkala ini juga merupakan cara yang cukup membantu. Namun lebih berupa peningkatan kepercayaan di seluruh anggota organisasi bahwa mereka benar-benar diterima oleh manajemen sebagai bagian dari organisasi. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk itu, mengajak mereka anggota organisasi untuk terlibat memutuskan penciptaan dan pengembangan produk baru, terlibat memutuskan perubahan rencana kerja dan sebagainya. Nah, bila anggota organisasi merasa terlibat dan semua idenya dipertimbangkan, maka muncul perasaan kalau mereka ikut berkontribusi terhadap pencapaian hasil. Apalagi ditambah dengan kepercayaan kalau hasil yang diperoleh organisasi akan kembali pada kesejahteraan mereka pula. Yang kedua yaitu menciptakan semangat dalam bekerja. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan lebih mengkonsentrasikan pada pengelolaan faktor-faktor motivasi intrinsik dan menggunakan berbagai cara perencanaan pekerjaan, menciptakan semangat kerja. Bawahan bisa dengan cara membuat kualitas kepemimpinan, yaitu menumbuhkan kemauan manajer dan supervisor untuk memperhatikan sepenuhnya motivasi dan komitmen bawahan melalui pemberian delegasi tanggung jawab dan pendayagunaan keterampilan bawahan. Yang ketiga yaitu keyakinan dalam manajemen. Cara ini mampu dilakukan manakala organisasi benar-benar tidak menunjukkan dan memperhatikan kesuksesan. Manajemen yang sukses menunjukkan bahwa kepada bawahan bahwa manajemen tahu benar kemana organisasi itu akan dibawa, tahu dengan benar bagaimana cara
membawa organisasi mencapai keberhasilannya, bahkan sampai pada kemampuan manajemen rencana dalam realitasnya. Nah, pada konteks ini karyawan akan melihat bagaimana ketegaran dan kekuatan perusahaan dalam mencapai tujuan hingga sukses. Nah, kesuksesan inilah yang membawa dampak kebanggaan bagi diri karyawan. Apalagi mereka sekedar bahwa keterlibatan mereka dalam mencapai kesuksesan itu cukup besar dan sangat dihargai oleh manajemen. Dan selanjutnya yaitu strategi komitmen organisasi. Menurut Armstrong pada tahun 1991 ada 10 komponen sebagai sebuah strategi bagi manajemen untuk meningkatkan komitmen anggota terhadap organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang pertama yaitu didefinisikan dan diseminasikan misi dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, sebarkan tujuan organisasi dengan cara meningkatkan pemahaman tiap orang akan strategi organisasi dan ajak anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam menerjemahkan tujuan ke dalam strategi. Yang ketiga itu mengajak anggota organisasi terlibat dalam mendefinisikan persoalan dan ikut terlibat dalam memecahkan sampai mereka merasa langkah itu adalah merupakan miliknya. Yang keempat, berikan pola kepemimpinan transformasional yang memberikan anggota organisasi inspirasi ide yang mengarah pada masa depan. Yang kelima, gunakan setiap media komunikasi yang ada menyampaikan pesan secara tepat mengenai misi, visi, nilai, dan strategi organisasi. Yang keenam, memberikan contoh-contoh dan pelatihan yang merupakan pewujudan dari gaya manajemen organisasi dalam meningkatkan keterlibatan dan kerjasama anggota. Yang ketujuh yaitu kembangkan proses dan iklim organisasi yang mampu meningkatkan perkembangan keterampilan orang dalam mencapai tujuan prestasi yang lebih tinggi. Yang kedelapan yaitu kenalkan kepada anggota organisasi tentang keuntungan dan rencana pencapaian profit untuk tahun-tahun mendatang. Yang kesembilan yaitu gunakan program pelatihan yang ada untuk meningkatkan impresi yang bagus bagi karyawan, terutama karyawan baru terhadap organisasi. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu gunakan workshop atau jenis pelatihan lainnya untuk mengajak semua orang mendiskusikan isu-isu penting yang dihadapi organisasi dan berikan kesempatan mereka untuk memberikan kontribusi ide. Bahkan kalau perlu ambil tindakan mengenai ide-ide bagus mereka. Nah,